Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Buat kalian nih yang mungkin nggak gitu ngikutin soal laptop, mungkin masih banyak yang mikir kalau misalnya laptop gaming itu harus yang gede, berat, dan juga nggak stylish. Gimana kalau kita bilang, ada laptop gaming yang bisa setipis ini, tapi juga tetap powerful. Ini dia, ROG Flow X13. Penasaran gimana pengalaman pakainya secara keseluruhan? Untuk itu, gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk ROG Flow X13. ROG Flow X13. Ini versi yang 2021 ya, yang model laptop. Bukan yang Z13 yang berupa tablet gaming. Tapi tetap, ROG Flow X13 ini revolusioner banget buat perangkat gaming. Terutama buat kalian yang nyari perangkat yang portable tapi powerful. Dari desain bagian luar, mungkin nggak banyak nih yang ngira kalau ini laptop gaming. Cuma logo sama tulisan Republic of Gamers ini aja yang kodein kalau sebenarnya ini laptop gaming. Bakal lebih kaget lagi pas lihat form factor-nya yang touchscreen sama bisa ditekuk sampai 360 derajat kayak gini. Bentuknya compact banget dengan ketebalan cuma sekitar 16 mm dengan berat 1,3 kg untuk ukuran layar 13 inci. Makin spesial lagi kalau ingat ini laptop gaming. Perlu disebut mulu nih, warnanya yang matte black dengan motif garis-garis diagonal juga bikin kelihatan lebih premium. Bukan tipe gaming yang RGB di mana-mana. ROG Flow X13 ini enak banget buat kalian yang mobile. Soalnya portable banget, dan cocok juga buat yang nggak seneng laptop yang nyala-nyala. Tadi bagian luarnya, nah kalau udah dibuka, kelihatan deh layar 13,4 incinya yang nyaman buat dipakai nonton ataupun kerja. Bezel layarnya cukup tipis di kiri kanan, serta atas yang ada webcam, cuma agak tebal di bawah yang ada tulisan ROG Flow. Untuk unit yang kita pegang ini, pakai layar resolusi yang sedikit di atas 4K, dengan aspek rasio 16:10, yang bikin workspace-nya lebih lebar. Color gambutnya hingga 85% DCI-P3 atau 116% sRGB, yang tentunya udah Pantone validated juga. Layar dengan resolusi tinggi dan kaya warna gini, bikin enak buat nonton film, main game AAA yang visualnya imersif, dan juga cocok nih buat content creator yang butuh akurasi warna yang tinggi. Tapi refresh rate-nya yang cuma 60Hz, bikin laptop ini malah kurang cocok buat gamer yang butuh FPS tinggi. Misalnya game yang model first person shooter kayak gitu. Kalau kalian mau refresh rate yang lebih tinggi, ada juga versi yang 120Hz, tapi resolusinya Full HD aja. Layarnya ini juga touchscreen yang super stylus, jadi bisa buat gambar. Bisa diatur juga posisi pakainya yang PW, soalnya layarnya ini bisa diputar sampai 360 derajat. Ada 4 mode penggunaan nih, mode laptop kayak biasa, berdiri, kayak tenda, hingga mode tablet. Di bawah layar, ada keyboard yang full size, tanpa numpad, dengan backlight putih yang ada 3 tingkat kecerahan. Pola warnanya juga bisa dipilih, mulai dari static, breathing, dan strobing. Travel key 1,7 mili jadi kerasa tactile, terutama buat dipakai game, tapi tetap tenang banget suaranya. Ada 4 hotkey juga buat akses cepat kayak buat volume sama ke armoury crate, dan untuk tombol powernya ada di samping ya. Di bawah keyboard ada touchpad yang nggak terlalu gede, dengan palm rest-nya yang ada motif garis-garis diagonal juga kayak di luar, serta ada logo ROG yang pixelated. Kemudian untuk spesifikasi hardware-nya, ada beberapa kombinasi ya untuk CPU, GPU, serta kapasitas RAM sama SSD-nya. Untuk unit yang kita pegang ini, pakai prosesor AMD Ryzen 9 5980HS dengan 8 core, 16 thread yang pakai arsitektur Zen 3. Kode HS ini nunjukin tipe prosesor yang difokuskan buat performa tinggi untuk laptop yang tipis. Saat video ini dibuat, prosesor ini masih jadi salah satu yang paling kenceng saat ini untuk pasar laptop portable di Indonesia. Unit yang kita pegang ini juga pakai RAM 32GB sama SSD 1TB. Sementara GPU-nya pakai Nvidia GeForce GTX 1650 untuk unit yang kita tes. Tapi ada varian yang pakai hingga RTX 3050 Ti. Sekilas kelihatan standar banget ya buat ukuran laptop gaming. Tapi poin GPU ini jadi salah satu yang bikin laptop ini beda dari kebanyakan. ROG Flow X13 ini kompatibel dengan perangkat GPU eksternal khusus yang dinamakan XG Mobile. Indonesia, XG Mobile ini ada yang diperkuat hingga GeForce RTX 3080. Jadi secara kasar, dengan nambah bawa kotak sekecil ini aja, kalian bisa pakai laptop seringkas ini dengan tenaga hingga RTX 3080. Nggak perlu khawatir soal panas dan sebagainya juga, soalnya pendinginnya udah dimasukin di internal XG Mobile-nya ini. Gila kan? Sayangnya, saat ini kita lagi nggak pegang device-nya. Jadi kita tes apa adanya laptop ini aja ya. Dan seperti biasa, di laptop ROG ada aplikasi Armoury Crate, jadi bisa atur berbagai setting, termasuk level performanya, mulai dari silent yang lebih tenang dan hemat daya, performance yang tengah-tengah, hingga turbo yang push lebih kenceng. Bisa juga setting manual kalau kalian ngerti. Untuk performa secara benchmark,
kita pakai sejumlah aplikasi, mulai dari Cinebench R23, PCMark, serta 3DMark. Sesuai perkiraan, hasil benchmark di mode turbo jelas lebih tinggi dibandingkan performance sama silent. Untuk Cinebench yang lebih fokus di CPU, angkanya tergolong tinggi di atas 10 ribuan di multicore-nya. Secara prosesor ini jadi salah satu yang terkencang saat ini untuk laptop tipis. Sementara yang lebih fokus di GPU, kayak 3DMark, emang agak terbatas, mengingat GPU-nya yang dipakai levelnya masih untuk gaming entry level. Sementara performa gamingnya kurang lebih tercermin dari situ. Karena layarnya udah 4K, beberapa game kita tes di 4K, sementara yang udah nggak sanggup, ya kita mainin di 1080p aja. Mulai dari game yang agak ringan macam CSGO, untuk di resolusi 4K, kita dapat di rentang 45-55 fps. Sementara di 1080p, rata-rata bisa di atas 120 fps. Buat game shooter kayak gini, lebih penting frame rate lah ya dibandingkan resolusi gambar. Jadi saran kita pakai di 1080p aja biar lebih mulus. Tapi karena layarnya cuma 60Hz di unit ini, jadi ya terbatas gitu aja tampilannya, walaupun sebenarnya sanggup lebih. Kemudian untuk PES 2021, kita dapat sekitar 30 fps untuk di 4K dan 60 fps di 1080p. Jelas pakai frame rate yang lebih tinggi aja ya, nggak perlu kan gambar sebagus itu, yang penting geraknya lancar. Sementara untuk game AAA, macam Shadow of Tomb Raider, untuk grafik 1080p, setting medium, bisa dapat di rentang 33-40 fps tergantung scene-nya. Kalau dimentokin ke highest, cuma dapat sekitar 27-35 fps. Emang kerasa ya batasan dari GPU-nya ini, kalau dipakai buat gaming yang perlu grafik tinggi kayak gini. Padahal prosesornya sih sanggup banget ini. Kalau dipakai di 4K medium, bahkan cuma dapat di 15an fps. Janganlah ya. Kemudian untuk Red Dead Redemption 2, kita tes di 1080p aja ya. Untuk setting tengah, yang balance, dapat sekitar 30-35 fps. Sementara kalau dipaksa di setting paling mentok kanan, dapat sekitar 25 fps. Angkanya tentu bakal jauh lebih tinggi lagi kalau pakai GPU eksternal si XG Mobile-nya itu. Tapi yang jadi concern kita, itu soal suhunya yang menurut kita tergolong tinggi. Jangankan pas kita push performa kayak buat gaming berat, buat kerja yang lebih ringan, kayak ngedit yang simple aja, kerasa agak panas. Pas kerja berat, temperatur CPU bisa sampai 90 derajat. Suhu bodinya pun kerasa lumayan panas, dengan suhu paling tinggi ada di pojok kanan atas keyboard, yang dekat buangan panas, yang bisa sampai 50-an derajat Celcius. Yang rasa panas juga di beberapa bagian keyboard, walaupun bagian WASD-nya yang paling sering dipencet pas gaming, masih lebih adem dibandingkan sisi lainnya. Tapi kalau buat ngedit video misalnya, kan pakai semua tombol ya. Mungkin ini karena ukuran bodinya yang tipis, jadi sistem pendinginnya jelas nggak muat kalau mau pakai yang advance kayak di ROG Strix Scar atau di Zephyrus yang lebih tebal. Selain buat gaming, laptop ini juga mungkin malah lebih jadi inceran content creator nih. Store enteng, bisa dipakai kerja di mana-mana. Dan untuk itu, laptop ini bisa banget diandelin. Selain dengan layar yang wah, performanya juga tergolong mumpuni. Misalnya buat 3D kayak pakai Blender, waktu renderingnya tergolong lumayan cepet. Gitu juga buat ngedit video di Premiere Pro, untuk video 2 menit resolusi 4K dengan color grading bisa selesai dalam 5,5 menit. Kalau di 1080p, untuk video 2 menit juga, bahkan bisa kelar di bawah semenit. Sementara untuk daya tahan baterainya, laptop ini pakai baterai kapasitas 62 Wh. Secara angka aja, emang kelihatan nggak terlalu gede ya, buat support tenaga yang lebih gede dari laptop pada umumnya. Dari hasil tes kita, buat dipakai kerja kayak ngetik sambil dengerin lagu aja, untuk di mode silent, berkurang sekitar 25% dalam sejam. Sedangkan di mode performance, bisa berkurang sampai 38% dalam sejam. Sementara untuk video playback, kayak nonton YouTube atau Netflix, dalam sejam berkurang sekitar 20% di mode silent. Kasarnya cuma bisa dipakai sekitar 5 jaman lah, buat pemakaian yang cenderung ringan. Jadi saran kita, bawa aja sih chargernya, kalau lagi kerja di luar. Toh charger bawaan 100 wattnya ini cukup ringan kok, cuma sekitar 300-an gram. Dengan portnya yang pakai USB Type-C. Untuk durasi ngecasnya, dalam setengah jam bisa keisi 40%, sejam 70%, dan kalau mau penuh banget sekitar ya 2 jam lah. Tapi yang jadi concern kita, karena bodinya dari metal, jadi kadang suka ada listrik statis kecil yang deret-deret gitu di bodinya pas lagi ngecas. Di satu sisi, lebih fleksibel ya, bisa ngecas tinggal colok ke Type-C, karena udah power delivery. Tapi di sisi lain, makin berkurang lagi nih port yang bisa dipakai, dari yang kita rasa udah dikit nih. Di kanan, cuma ada satu port USB Type-C, sama satu port USB Type-A. Sementara di kiri, cuma ada audio combo jack, HDMI, sama satu port khusus untuk XG Mobile alias GPU eksternalnya itu. Yang kalau lagi nggak dipakai, bisa jadi USB Type-C biasa. Emang sih di XG Mobile banyak banget tambahan portnya. Tapi dengan harga retail yang lebih mahal daripada laptopnya itu sendiri, rasanya banyak juga pengguna yang cuma beli laptopnya tok, bukan paket kombonya. Kemudian untuk fitur lainnya, ada 2 speaker di bawah yang mendukung Dolby Atmos. Udah support juga two-way AI noise cancellation buat ngurangin noise baik input dari mic ataupun output dari speaker.
Hasil keluaran suaranya menurut kita jempolan, mengingat ukurannya yang tipis dan cuma ada 2 speaker. Clarity-nya oke, bassnya juga cukup menampol. Kalau mau yang lebih sesuai dengan kuping kalian, bisa pilih presetnya di aplikasi Dolby Access, atau kalau mau lebih detail lagi, bisa setting equalizer-nya. Kira-kira kayak gini lah hasil keluar dari speakernya. Sementara untuk kameranya, standar aja sih, HD 720p, yang cukup lah buat video call. Lanjut untuk OS-nya, saat ini udah bisa upgrade ke Windows 11. So, ROG Flow X13, cocoknya buat siapa sih? Buat sebuah laptop gaming, menurut kita dibandingkan buat pure gamer, laptop ini lebih cocok buat pekerja kreatif sih, kayak content creator yang sering ngedit foto video, yang sering kerja mobile di coffee shop, yang butuh laptop yang portable tapi powerful, tapi prefer yang desainnya nggak terlalu gaming, banyak RGB nyala-nyala. Karena kekuatan utama dari laptop ini, menurut kita justru di layarnya, sama portabilitasnya, yang bikin laptop ini unik dengan power di atas rata-rata laptop pada umumnya. Atau misal buat yang kerja kantoran, terus mau pakai buat main malamnya juga cocok. Cuma kalau yang beli laptop ini tujuan utamanya cuma buat gaming aja, menurut kita kurang pas. Soalnya satu, speknya nggak sekenceng itu untuk kelas harganya, terutama buat yang main game AAA, dengan visual sadis yang perlu GPU yang gahar. Iya, emang ada GPU eksternalnya, tapi mungkin nggak dibutuhin semua orang. Kedua, menurut kita panasnya agak berlebih sih. Wajar sebenarnya, dengan form factor yang sekecil ini, tentu sistem pendinginnya nggak segitu wahnya. Kalau emang cuma buat gaming dan maunya ROG, menurut kita tipe kayak Strix-Car gitu bakal lebih pas. Atau kalau kalian bingung laptop apa yang paling pas buat kebutuhan kalian, mampir aja deh ke rekomentar.com. Nah, itu dia tadi ROG Flow X13. Gimana menurut kalian? Keren kan? Laptop gaming bisa setipis itu, tapi tetap gahar juga. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan soal laptop ini, boleh komen di bawah. Kalau kalian tertarik juga dengan ROG Flow X13 ini, boleh ya, linknya udah kita taruh juga di deskripsi. Oke, sementara segini dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios.